Misal usia Randy masih mencukupi untuk jadi guru berangkat cuy ke Malaysia cuy. Hah? Enggak, bercanda aja ya, bercanda. Halo guys, welcome back to Zona Cop Store. Ya, jadi hari ini Randy mau ngebahas salah satu request kawan-kawan Malaysia cuy ya. Tapi tak tahu lah ini hoax atau betul ya. Fakta ini sebenarnya request kawan-kawan Malaysia dan memang Randy tak banyak tahu ya tentang yang ada di Malaysia ya, terutamanya ya. Kalau di sini Randy tahu sedikit, memang pada kenyataannya memang seperti itu yang Randy ketahui. Cuma Randy tak mau bilang dulu lah ya, takut ini nanti berita hoax atau gimana. Jadi sebelum nonton, kalian nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa subscribe cuy. Menurut korang konten ini hoax atau tak? Jom kita tengok. Let's go. Kenapa ya gaji guru di Malaysia lebih tinggi dibanding kita? Pertanyaan ini mungkin sering muncul, terutama di kalangan pelajar atau tenaga pendidikan. Sekilas sistemnya terlihat sama, tapi ternyata cara Malaysia mengatur kesejahteraan guru jauh lebih terstruktur dibanding. Oke, berarti ini kontennya kawan kita yang ada di kawan kita di Indonesia yang ada di Malaysia ya. Ini Kak Jun suka keliling. Ini video dibuat tahun 2025 Oktober. Berarti baru-baru kemarin ini ya, masih terlalu lama lah ya. Jadi masih relevan lah ya untuk saat ini ya, dengan kurs sekarang juga lah. Kita. Di Malaysia, guru sekolah negeri disebut dengan guru kerajaan dan gajinya diatur berdasarkan tingkatan atau grade. Untuk guru baru dengan grade 41, gajinya tuh mulai dari sekitar Rp2.188 per bulan. Rp2.188. Bentar. Berapa ya dia? Atau sekitar 7,5 juta. Wih, coy. Gaji guru 7,5 juta cuy di sana cuy. Itu lumayan loh, besar loh. UMR di daerah Randy yang paling besar itu aja masih 5, sekian juta cuy. Macam tuh. Oke, lanjut kita tengok. Sedangkan guru berpengalaman bisa mencapai 5.000 atau 6.000 ringgit atau sekitar 17 sampai 21 juta. What the fuck? Bentar. Sampai 21 juta cuy berpengalaman cuy. Ini gini. Bentar. Ini masih belum. Bentar, ini masih belum masuk di kepala Randy nih cuy. Karena memang Randy tak pernah tahu cuy ya. Bentar. Karena kan Randy taunya sekitar sini atau daerah di provinsi sini lah ya. 17 sampai 21 juta untuk yang berpengalaman. Oke, betul ya, itu di Malaysia ya. Sekitar 7,5 juta untuk awal atau untuk pemula, untuk newbie lah ya, biasanya untuk newbie ya, atau untuk guru baru. Cuy, itu nggak hanya sekedar sejahtera cuy. Luar ekspektasi kalian kalau lihat guru di Indonesia. Let's say di sini Randy tak mau sok tahu lah ya. Ini awal Randy tahu konten ini cuy. Konten dimana perbandingan gaji guru Malaysia dan gaji guru Indonesia. Ini kalau kita ceritain ke kawan-kawan sekitar sini yang biasanya baca komen-komen kawan-kawan Malaysia ini pasti kaget cuy. Asli. Karena ada beberapa kawan Randy yang biasanya lepak-lepak di sini itu memang dia berprofesi sebagai guru cuy. Randy ini benar-benar terkejut dan baru kali ini tahu gaji guru sebegitu banyak cuy. Misal usia Randy masih mencukupi untuk jadi guru berangkat cuy ke Malaysia cuy. Hah? Enggak, bercanda aja ya, bercanda. Kita tengok. Hal ini belum termasuk tunjangan tetap seperti tunjangan perumahan, tunjangan jabatan, atau biaya hidup, yang totalnya bahkan bisa mencapai 500 sampai 800 ringgit per bulan. Sedangkan Sekian sampai 21 juta itu belum dapat tunjangan lain-lain cuy. Anjay. Itu ngeri cuy, asli. Ngeri tuh. Tak terbayang cuy Randy cuy. 21 juta cuy. Randy tak expect cuy.
Alam mungkin berapa sih? 5 juta, 7 juta, atau paling 8 juta. Dan ternyata 21 juta cuy. Betul. Gila. Kepres. Kawan Malaysia bisa-bisanya bikin surprise seperti ini. Pulang saya. Ini bukan lagi cemburu cuy. Nangis cuy Randy cuy. Tahu gaji guru segini banyaknya cuy. Serius. Karena kerabat Randy pun juga banyak yang guru cuy. Masih dapat fasilitas, tunjangan dan lain-lain ya. Oke, kita lihat tunjangannya apa lagi nih yang lain cuy. Anjrit. 19 juta cok. Dan di Indonesia, banyak guru honorer yang masih menerima antara 500.000 sampai 1,5 juta. Betul, 500.000 sampai 1,5 juta betul. Bahkan yang nggak sampai segitu juga. Atau sekitar 150 sampai 450 ringgit per bulan. Sedangkan untuk guru PNS, gajinya sekitar 2,7 juta atau 3,5 juta, setara dengan 800 sampai 1.001 ringgit yang bisa naik sampai 6 juta atau 1.800 untuk senior. Jadi Bentar, kalau soal PNS atau P3K sih kurang tahu. Randy ada kerabat, itu Tante Randy. Tante itu apa ya kalau di Malaysia ya? Tahu ya, pastinya ya. Itu kalau di sini itu gaji PNS ini, gajinya MR daerah lah. Jadi nggak begitu banyak juga. Jom kita tengok. bedaannya bukan cuma soal gaji, tapi bagaimana sistem diatur untuk menjaga kesejahteraan tenaga pendidikan. Di Malaysia, profesi guru dipandang sebagai bagian yang paling penting untuk pembangunan negara. Sementara di tempat kita, banyak guru yang masih mengajar dengan semangat yang luar biasa walau penghasilannya belum sepadan dengan pengorbanannya. Kalau kamu duduk dekat Malaysia, aku nak tanya sikit, apa pandangan kamu tentang gaji cikgu di sini? Dah cukup ke dengan tanggung jawab yang mereka pikul? Tolong tulis dekat komen ya. Iya sih, kalau di sini tuh lebih, mohon maaf nih buat kawan-kawan ya, saya ngelihatnya itu miris. Mohon maaf nih, kalau ada kata-kata yang kurang sopan. Kasihan banget gitu loh, dengan gaji yang menurut Randy nggak make sense sih, macam itu cuy. Barangkali kawan-kawan Malaysia punya kerabat guru, jom komen ya. Oke, lanjut. Gaji guru di Indonesia versus gaji guru di Malaysia. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjem-pinjem. Harus pinjem pinjol. Nah ini cuy, ini relate banget menurut Randy. Mungkin ini tak relate lah kalau di kawan-kawan Malaysia ya, karena kalau lihat gaji guru sekian dan gaji kawan-kawan Randy yang pernah ada di Malaysia itu bisa dikatakan cukup sejahtera lah ya. Tapi kalau ini dikatakan di Indonesia relate coy. Makanya kenapa salah satunya Randy nabung sampai-sampai buat berangkat ke Malaysia ya. Ya memang kondisinya seperti ini gitu loh cuy. Ya Randy tak bisa cakap. Randy cakap nih bisa 7 hari 7 malam nih. Ya intinya disitulah. Yang jelas ini relate. Abang ini yang dibicarakan itu relate lah. Jadi kalau macam ini ya bingung juga cuy ngomong. Randy tak mau cakap yang nggak sesuai fakta cuy ya. Randy bisa ngobrol seperti ini karena Randy juga dari kalangan bawah cuy. Jadi Randy juga bisa merasakan hal yang seperti ini cuy. Jom lanjut kita tengok. Gara-gara gajinya terlambat. Ya lama-lama stres juga lah. Gaji guru Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 5,9 juta per bulan. Itu udah yang PNS. Kalau yang honorer itu cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Sementara ini gaji baru relate cuy. 200 sampai 500 ribu per bulan relate ini baruang. Dan ini diambil kontennya di 2024. Ya mungkin udah 2 tahunan ya. Tapi kalau sekarang mungkin di 300-450 ribuan mungkin ya. guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbandingannya. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih Malaysia bisa sanggup gaji guru 19,5 juta per bulan, sedangkan Indonesia tuh enggak? Gaji guru di Indonesia Sedangkan di Indonesia enggak.
Bang, sudah dijelaskan sama Abang sebelumnya dari negara yang mengatur, Bang, dari kerajaan Malaysia yang mengatur. Kalau di susah ngomong cuy. Alah, tak apa. Orang tak tahu. Ya. Oke, menurut kawan-kawan kenapa gaji guru di Malaysia bisa sebesar itu? Dan dengan gaji 19 sampai 21 juta ini hoax tak? Betul tak? Oke, jom lanjut kita tengok. Ini ada pengakuan langsung dari guru honorer, cuy. Nah, tapi tak tahu Randy di daerah mana. Tapi dia pun mengakui gajinya. Sorry sebelumnya, jadi ini bukan untuk perbandingan. Ini relevannya kondisi yang ada di sekitar sini lah. Kita tengok. Gajinya itu 540 cuman Bu. Bagaimana nasib kami Bu? Tsunami ini R4 disia-siakan. Gaji guru Rp540.000. Yaitu sekitar Rp130 per bulan. Ini di Malaysia sudah paling bawah dari fakir miskin. Pecah tangis guru honorer di depan DPR karena gaji sebulan hanya Rp540.000. Kontennya dibuat di tahun 2025 bulan 9 tanggal 1. Ini tak tahu dia ambilnya di tahun berapa, cuma konten ini di-upload ulang sepertinya ini ya. Tapi tak apalah ya, kita cek memang seperti macam ini memang kondisi yang ada. Tapi bahkan ada yang menurut Randy, pernah Randy tanya itu masih tak sampai di kisaran 540.000, masih ada per bulan. Oke, kita tengok ya. Bagaimana pengabdian kami selama ini Bu? Kalau Ibu mau tahu nasib kami Bu, kami menjadi honor murni yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam. Itu pun bukan per jam sehari, tapi 30.000 per jam. Kalau 30.000 per jam harusnya kan banyak ya. Harusnya itu masih di angka Indonesia itu harusnya banyak kalau dikali 30.000 per jam. Tapi kita tengok nih. tapi 1 bulan Bu, kalau kami per jam dapatnya 15, misalnya 18 jam nih Bu, kalikan 30, 540 cuman Bu. Bagaimana nasib kami Bu? Sedangkan yang Jadi lebih tepatnya, misal guru itu tadi ngajarnya 10 jam, 20 jam, 30 jam, itu dikalikan dari 30.000 cuy selama 1 bulan. Nangkep ya, paham ya dari ini ya. Jadi misal, oh hari ini ngajar 1 jam atau 3 jam, ya hari ini cuma dibayar 30.000 kali 2, misal kalau 2 jam. Kalau 1 jam ya 30.000. Yang jadi pertanyaan kan, kenapa kok nggak 8 jam? Nah, setahu Randy, guru itu sudah ada jamnya masing-masing. Untuk ngajar kelas sekian itu cukup 1 jam, besoknya lagi ngajar kelas sekian, udah ada porsinya lah. Nah, gampangannya itu ada porsinya masing-masing gitu loh, udah ada jamnya masing-masing, dan itu tidak bisa ditambahkan macam itu. Nah, itu yang akhirnya kalau dihitung-hitung ketemunya juga tak banyak macamnya cuy. Dan semenjak kepemimpinan yang baru ini sebenarnya ada sedikit angin segar buat guru, karena ada yang namanya program baru lah yang mengangkat banyak gaji guru-guru honorer. Tapi tak tahu lah ya Randy, jadi macam itu cuy. R3 kami kecewanya kenapa Bu? Tidak semua yang R3 itu yang mereka itu serti, mereka yang punya pengabdian lebih dari kami, bahkan mereka punya pengabdian 2 tahun. Kenapa
Aduh, gak kuat cuy. Jadi apa ya? Intinya itu ada honorer yang lebih lama pengabdiannya, bisa 5 tahun, bisa lebih. Tapi kenapa yang diangkat itu yang baru sebentar gitu loh, yang diangkat P3K untuk program yang dari presiden yang baru gitu Pak Prabowo. Oke. Mereka bisa masuk database karena mereka melalui pemerintah yang di atas, Bu. Kenapa mereka melalui orang dalam yang bisa mendapatkan SK gubernur, sedang Orang dalam. Oke, lanjut. kami yang tidak punya orang dalam, apa daya, Bu? Kami mohon, Bu, perjuangkan kami, izinkan kami, Bu, untuk bisa diangkat menjadi P3K. Boleh, Bu, asal kami punya kejelasan untuk karir kami, Bu. Kadang kami mikir juga, Bu, ketika di sekolah kami dituntut oleh guru ASN bahwa untuk menyelesaikan semua tugas. Contoh saya pribadi, Bu, saya pembina OSIS di sekolah. Saya tidak dibayar, Bu, tapi saya ikhlas untuk membantu anak-anak. Guys, konten ini mengandung sedikit bawang guys ya. Nah, oke, jom kita lagi. Sorry guys ya, banyak terpotongnya. Karena kalau bisa ditangani sama honorer, dia menyerahkan honorer. Padahal kalau secara kesejahteraan, Bu, kami tidak punya kesejahteraan sama sekali. Beliau bercerita bahwasanya beliau dari yang online ini tuh merasa tidak mempunyai kesejahteraan. Bahkan beliau mengaku bahwasanya beliau untuk menjadi pembina OSIS, beliau tidak dibayar dan ikhlas, tapi dituntut dari kawan-kawan yang mungkin lebih, yang bisa dikatakan udah ASN ya. Nah, udah ASN, terus lagi kalau ada apa-apa yang sekiranya salah atau yang kurang baik, entah apapun itu konteksnya, beliau yang disalahkan nih, macam itu ya guys ya. Ya, dari konten ini kalian bisa menilai kesenjangannya seperti ini yang mungkin bisa kalian lihat di sekitar sini ya cuy ya. Jadi Randy tak bisa cakap apa-apa lagi lah ini. Biarkan kawan-kawan netizen Malaysia yang menilai, ataupun kalau ada kawan-kawan netizen Indonesia silahkan ngasih pendapat, statement kalian. Tapi sebisa mungkin statement atau komentar kawan-kawan ini sebagai pembelajaran masing-masing ya cuy ya. Jadi jangan sampai bersalah paham di kolom komentar. Oke, seperti itu aja. Setiap kali kita melihat seorang guru, jangan hanya melihat pekerjaannya. Lihatlah pengorbanannya. Mereka mengajar anak-anak supaya mempunyai masa depan yang lebih baik. Walaupun ada antara mereka yang masih berjuang untuk kehidupan mereka sendiri. Di Indonesia, masih ramai guru honorer yang belum menikmati kesejahteraan yang sepatutnya. Sedangkan di Malaysia, profesi guru umumnya mendapat penghargaan dan jaminan hidup yang lebih baik. Namun, ini bukan untuk membandingkan siapa yang lebih hebat, tapi tentang empati dalam satu profesi. Dan sebaliknya, ia mengajar kita tentang empati.
Karena seorang guru di Malaysia dan seorang guru di Indonesia mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendidik generasi masa depan. Jika ada yang lebih bernasib baik, maka sudah seharusnya kita saling menghargai, saling membantu, dan tidak pernah melupakan jasa mereka. Karena di sebalik setiap orang yang berjaya, pasti ada seorang guru yang pernah percaya kepada dirinya. Ini hanya sepenggal narasi dan ilustrasi semata, bukan untuk membanding-bandingkan dan bukan juga menyombongkan. Pesan ini Randy buat untuk mereka yang sudah berjuang di luar sana demi masa depan dan generasi muda. Buat kawan-kawan semua, semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya meminta maaf jika ada salah berucap. Ya cuy, semoga Indonesia lekas membaik ya. Mulai dari rupiah dan semuanya, semoga lekas membaik. Dan tahniah untuk Malaysia, alhamdulillah merasakan kesejahteraan. Alhamdulillah cukup macam itu ya. Mohon maaf kalau Randy ada salah cakap atau barangkali ada konten Randy yang menyinggung kawan-kawan. Randy tak bermaksud sedemikian. Randy tak bisa cakap apa-apa dalam konten ini karena sensitif ya, mungkin ya bisa dibilang sensitif ya.